Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini saya memberikan sebuah kabar gembira dan saya turut bergembira memberikan keterangan ini kepada kawan-kawan. Nikubanya Pak Arianto Misel sudah diproduksi massal 200 sampai 300 perharinya oleh sebuah perusahaan yang mau membayarkan royaltinya kepada Pak Arianto Misel. Artinya patennya tidak bermasalah. Patennya tetap menjadi hak beliau, bukan menciplak hal-hal yang banyak dikeluarkan selama ini. Begitu kawan-kawan. Cuma ini terbatas baru untuk genset, mesin genset. Nikubanya dipasang di mesin genset karena untuk sepeda motor banyak perizinan yang akan dilalui dan Pak Arianto Misel tidak berkepentingan lagi dengan hal itu karena dia fokus dengan penelitiannya dan itu diurus oleh perusahaan yang diserahkannya sekarang yang mau memodalinya, yang mau memproduksinya. Pak Misel fokus kepada penelitiannya dan yang sangat mengejutkan kawan-kawan, putra bangsa kita ini punya 121 penemuan baru menurut beliau. Entah lepas daripada inovasi dan segala macamnya, ada juga rompi peluru yang sudah diuji coba di Kopassus sana. Jadi dalam hal ini kawan-kawan, dan dikutip dari Kanal Kula itu juga yang mewawancarai Pak Arianto, Pak Arianto diminta tolong oleh sebuah perusahaan BUMN, Wika Wijaya Karya, untuk membenahi sepeda motor elektrik mereka karena baterai motor elektrik mereka itu untuk full penuh itu cuma bisa menempuh 50 km. Nah, Wika minta kepada Pak Arianto Misel untuk menambah jaraknya untuk full baterainya ini bisa menambah berapa kilometer. Nah, Pak Arianto Misel berhasil menambah menjadi 15 kilo. Artinya di cas full baterainya bisa menempuh jarak 65 km yang tadinya 50 meter. Nah, itu kesibukan baru beliau. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana putra bangsa kalau memang betul-betul mau untuk meneliti dan menemukan sesuatu dan tanpa menghiraukan artinya kritikan atau kenyinyiran orang lain yang memang betul-betul kita temukan ataupun inovasi segala macamnya, itu ada ujungnya, ada royaltinya, ada uangnya, kasar kajinya kan. Cuma di sini memang kadang-kadang dalam hal ini masalah energi BBM itu memang agak rentan karena dulunya Stanley Meyer itu diduga meninggal tak wajar karena sampai di penjara, sampai di macam-macam kan, pokoknya difitnah. Seakan-akan dia merusak pasaran bensin di Amerika Serikat pada tahun 70-an karena pada waktu itu harga minyak di Amerika cukup luar biasa sehingga kartel-kartel minyak atau pengusaha-pengusaha minyak di situ terganggu. Cuma karena rasa terganggu aja karena air bisa dijadikan bahan bakar sementara mereka sudah menerima enak, sudah nyaman dengan untung dari minyak. Nah, orang-orang ini akhirnya punya duit, punya macam-macam, nah bisa dipengaruhinya macam-macam. Kabarnya hal itu sampai si Stanley Meyer ini meninggal tak wajar tahun 98. Stanley Meyer ini lahir tahun 40, kemudian tahun 75 dia menemukan mobil itu, kemudian langsung dia diseret segala macam dengan ya boleh dikatakan mafia minyak. Nah, di sini memang ada kecerdikan sedikit yang perlu kita tiru juga. Di samping bisa menemukan penelitian dengan akal beliau yang brilian, saya cukup bijaksana, saya cukup kagum kepada beliau. Kenapa begitu? Pak Arianto langsung gandeng TNI. Jadi TNI sebagai pelindung beliau. TNI yang selama ini memang untuk rakyat kan, untuk hal-hal yang positif seperti itu. Hebat sebenarnya cara-cara beliau itu. Karena di mana-mana di dunia ini mafia-mafia itu kan banyak. Ada yang orang udah merasa nyaman dengan hal-hal yang seakan memberatkan. Kenaikan BBM tidak pernah turun. Sementara ada orang yang diuntungkan di situ dengan kenaikan BBM terus-menerus. Ada masyarakat seperti kita kebanyakan ini agak tersesat dibikinnya. Kenaikan BBM seperti kita ketahui akan mendongkrak
harga-harga yang lain, macam-macam, sampai harga tarif listrik PLN pun akan terdongkrak nanti. Sebelumnya udah naik, sekarang terdongkrak lagi oleh BBM barangkali karena karena kelimpungan PLN karena masih banyak yang berbahan bakar minyak. Nah, hal ini akan membuat saya hanya ingin mengatakan beliau ini pintar, bijaksana orangnya. Walaupun kata beliau dia tidak pernah menempuh pendidikan yang tinggi, ada 121 penemuan beliau. Bagaimana dengan yang lain yang punya gelar sampai lebih panjang gelar dari namanya, 3 suku kata namanya, gelar lebih panjang dari itu. Apa penemuan, apa yang diberikan kepada bangsa? Nah, ini orang-orang begini perlu kita dukung. Saya dari jauh, saya dari Pekanbaru cuma memantau saja kawan-kawan. Entah kenapa nurani saya mengatakan ini orang yang bagus. Nah, putra-putra bangsa seperti ini memang perlu kita dukung, apalagi kita punya power. Namun ada kelambanan sedikit dari tingkat pusat. Kalau saya nilai dulu di zaman SBY, karena ada staf ahli presiden yang berkepentingan yang membisikkan langsung kepada SBY tentang padi 3 kali tanam dan pupuk, dan kemudian ada green energy katanya kan. Ini yang kesemuanya adalah hoax. Kepentingan di situ adalah kepentingan kayak motif-motif ekonomi. Nah, sekarang ada sedikit kelambanan dari istana. Kalau saja tingkat nasional, tingkat pusat langsung masuk bercokol di situ dengan kemampuan yang cukup, maksudnya dukungan full, barangkali hal ini lebih menggebiar lagi. Seperti contohnya perizinan untuk sepeda motor, mungkin kalau pusat langsung turun ke situ, istana langsung turun ke situ, itu kan clear, tidak terlalu banyak lagi permasalahan-permasalahan. Ya, contohnya kalau seandainya presiden mengatakan yes atau impres, instruksi presiden itu akan langsung diberikan, langsung dilancarkan. Nah, kalau ini tertatih-tatih jadinya perusahaan yang ingin menerbitkan hal itu. Tapi untunglah kita ada kabar gembira, Wijaya Karya itu adalah BUMN yang sudah masuk ke situ, yang maksudnya ingin bekerja sama dengan Pak Misel, artinya mempercayai beliau ini orang yang dengan non gelar untuk memperbaiki sepeda motornya. Maksud saya di sini, kita mungkin ada yang channel ini berguna untuk itu juga. Hal-hal begini patut kita dukung. Mungkin ada yang mendengar dari tingkat pusat, ya kita minta bantuan lah supaya ini dikembangkan kepada beliau ini. Ada 121 penemuan beliau ini yang masih terendap, yang memang untuk kebaikan kita semua. Rata-rata kan penemuan-penemuan itu untuk kemudahan kehidupan, untuk kesejahteraan. Nah, ada putra bangsa kita di sini mungkin patut dilirik atau memang dibantu penuh full dukungan dari pusat. Nah, melalui channel ini kalau ada yang menonton, ya dari orang pusat, mudah-mudahan beliau langsung turun bagian-bagian tertentu di istana atau di pusat itu. Kalau kita sebagai channel ini hanya bisa mendukung, hanya bisa menyiarkan. Mungkin kawan-kawan lain turut juga menyiarkan, turut juga mendukung. Begitu saja kawan-kawan. Selamat Pak Arianto Misel, dukungan kami dari Riau. Terima kasih.